Kenapa sih kok ngambilnya disiplin ilmu yang banyak digemari laki-laki? Elektronik ya kalau misalnya dibilang dari SMA tuh udah suka banget sih kalau misalnya ngerakit sesuatu, bikin rangkaian listrik, apalagi pelajaran fisika dulu paling ini gitu loh. Nah, kayak seru aja kalau misalnya bisa ngidupin lampu kelap-kelip. Udah manjat itu yang listrik di Jepang. Wow. Ya, terima kasih. Saya Iwan hari ini akan menyajikan sebuah acara yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda semua di rumah dalam Talk to Me. Dan episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sahabat saya nun jauh di sana, tepatnya di Tokyo, Jepang. Cantik, muda, rajin sekolah, punya pengetahuan yang luar biasa tentang robot. Dia sekarang sudah tinggal beberapa tahun ya, saya lupa, nanti kita ngobrol aja dengan beliau. Namanya Gita Atalina. Mau tahu sekelumit sedikit saja tentang Gita? Ini dia profilnya. Bersaing dengan mahasiswa asing? Siapa takut? Indonesia punya banyak anak muda yang cerdas dan memiliki talenta hebat. Mentalitas seperti inilah yang selalu ditanamkan Gita Atalina, mahasiswa S3 University of Electrocommunications, Department of Informatics di Tokyo. Di salah satu universitas teknologi papan atas di Jepang ini, Gita tak hanya menjadi mahasiswi biasa, dan dia pernah menjadi asisten dosen ketika menjadi mahasiswa S2 dan kerap menjuarai kompetisi membuat robot. Perempuan asal Palembang ini mampu mengalahkan peserta dari banyak negara dunia, termasuk Jepang yang selama ini dikenal sebagai negara terdepan dalam teknologi. Tentu banyak pelajaran yang dapat kita tangkap dari pencapaian Gita, terutama buat kamu yang punya mimpi besar, merantau, dan sukses di negeri orang. Di episode kali ini, seperti janji saya tadi, saya akan ketemu dengan salah satu narasumber lagi, anak muda, cantik, dekat dengan dunia robotik, sekarang lagi ngambil S3 di University of Electrocommunication, Department of Informatics. Sempat juga jadi asisten dosen waktu di S2, ya. Luar biasa, kita harus banyak ngobrol. Buat anak-anak muda yang sedang menonton ini, nonton dengan cermat ya, dengerin. Oke, kita sambungkan secara virtual dengan Gita. Halo Gita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, bukan ya, itu Korea. Kalau Jepang apa kabar? Kalau malam, konbanwa. Konbanwa? Konbanwa. Oh ya, konbanwa. Kalau apa kabar bahasa Jepangnya? Kalau apa kabar tergantung waktunya. Kalau misalnya siang, konnichiwa. Tapi biasanya sih konnichiwa sih. Oke, konnichiwa. Jawabnya? Konnichiwa juga. Oh, konnichiwa juga jawabnya. Oh, sama ya. Oh, oke. Sekarang di Jepang suhunya sudah mulai dingin ya? Udah mulai masuk autumn, mau masuk musim gugur. Jadi mulai dingin, sekitar 20 derajat kurang. Jadi kalau keluar rumah udah mulai pakai jaket tipis-tipis lah ya? Iya, udah mulai pakai cardigan, jaket tipis gitu. Oke. Gita tinggal di mana di Jepangnya? Dari 10 tahun yang lalu tetap menetap di Tokyo. Oh, di Tokyo. Oke, saya sangat suka Jepang. Sudah berapa kali ke Jepang, kotanya sangat bersih. Pemahaman saya ketika saya di sana juga masyarakatnya tertib, rapi, helpful gitu ya. Jadi senang kalau sempat pergi ke Jepang. Jadi buat sahabat-sahabat, mudah-mudahan
Tuhan memberikan rezeki bisa ke Jepang, ya, seperti Gita ini. Nah, apa yang membuat Gita tuh melanjutkan studinya di luar negeri dan terutama kenapa di Jepang? Jadi pertama kali banget datang ke Jepang itu tuh tahun 2010 setelah tamat SMA, itu sebenarnya udah masuk ke salah satu universitas di Indonesia. Udah Oke. tinggal masuk gitu kan. Nah, kemudian terakhir banget itu ada tes wawancara beasiswa Jepang. Itu pengumumannya paling lambat banget, jadi udah masuk ke universitas di Indonesia. Nah, karena memang passionku di robotik, aku suka bikin kayak apa ya, kayak rangkaian listrik kayak gitu, bikin kayak benda kayak gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk memilih ke beasiswa Jepang ini karena juga memang passionku di sana sih. Oke. Kan Gita kan perempuan nih. Gimana orang tua melepas Gita sendirian pergi gitu? Sempat ada drama-drama nggak waktu berangkat? Iya, jadi orang tua jujur pada saat itu berat untuk apa ngelepas apa sih namanya mungkin karena anak bungsu juga mungkin ya, jadi kayak kakak juga yang pertama udah duluan di Jepang, jadi udahlah satu aja anak di luar negeri gitu, yang sisanya yang lainnya di dalam negeri aja gitu kata mama kayak gitu. Cuman karena memang eh, apa ya berusaha untuk meyakinkan orang tua juga, ke sana kan ke Jepang ini kan tujuannya belajar dan juga berusaha untuk nggak memberatkan orang tua lagi kayak gitu pengen hidup mandiri. Jadi sampai tahun keempat S1 itu masih sering disuruh pulang. Jadi hampir Oh, tiap kali mama telepon, jadi kayak kamu nggak nyesel apa ninggalin ini apa ninggalin fakultas di Indonesia kayak gitu. Terus ya memang karena apa ya aku juga membuktikan dengan prestasi juga di sini juga kayak gimana caranya untuk nyakinin orang tua telepon terus kayak gitu ya mungkin pada saat S2 udah yakin sih mungkin orang tua ngelepas anaknya di luar negeri. oh gitu ya. Jadi butuh Kalau waktu itu 4 tahun orang tua untuk ajak bahwa iya anak saya udah kuliah aja di Jepang gitu lah ya. Lebih amannya setelah iya S2 ya. Oke. Lewat jalur beasiswa atau biaya sendiri ke Jepang? alhamdulillah 10 tahun ini beasiswa terus sampai Alhamdulillah. sekarang di beasiswa. Alhamdulillah. Beasiswanya dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Jepang? Kalau S1 dulu itu dapat beasiswanya dari kerjasama kayak kementerian, salah satu kementerian di Indonesia sama Jepang. Nah, terus itu kan itu selesai di 4 tahun, kemudian lanjut lagi beasiswa, Mm-mm. tapi dari perusahaan perusahaan di Jepang. Dan kemudian S3 ini juga dapat beasiswa dari perusahaan di Jepang juga, yang satu bidang Wow. sama yang kerjain sekarang. Wow. Oke. Itu gimana prosesnya? S1 dari pemerintahan Indonesia Jepang. Kemudian S2-nya dari perusahaan itu connect connect koneksivitasnya tuh gimana ya? Nggak ada aktivitas sih sebenarnya. Jadi selesai S1 ya udah S1 selesai, kemudian Oke. juga S2 cari lagi sendiri, jadi cari mandiri gitu. Oh, jadi kita S3 sendiri juga yang nyari-nyari ya, searching ya, apa ya, sekolah mana lagi. Oh, jadi memang harus betul rajin betul. ya, karena mandirinya jadi lebih mudah lagi ya cari sekolah-sekolah ya. Oke, S1-nya Betul. juga ngambil tentang robotik juga? Kalau S1 kemarin itu tuh lebih apa ya teknik elektronik, jadi lebih luas mungkin bidangnya. Jadi kita belajar arus lama sama arus kuat juga kayak gitu. Jadi pernah itu benerin apa tiang listrik di jalan-jalan itu pernah kayak gitu. Oh Juga pernah ya? bikin arus lama juga pernah pernah. Pernah manjat di tiang listrik di Jepang. Wow. Kenapa sih kok ngambilnya apa ya disiplin ilmu yang banyak digemari laki-laki? Elektronik ya kalau misalnya dibilang dari SMA tuh udah suka banget sih kalau misalnya apa, ngerakit sesuatu, bikin rangkaian listrik, apalagi pelajaran fisika dulu paling ini gitu loh. Nah, kayak seru aja kalau misalnya bisa ngidupin lampu kelap-kelip. Dulu tuh mimpiku sesederhana itu kayak gitu. Jadi kayak pengen bikin kayak program yang bisa apa ya, kayak misalnya lampu di jalan kayak gitu, bisa bikin kelap-kelip kayak gitu. Terus juga kalau misalnya di apa ya, kalau misalnya di Jepang itu ada yang namanya illumination. Jadi kayak lampunya tuh warna-warni di jalan-jalan itu seru aja sih kalau menurutku. Cuman makin kesini kayaknya makin 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 beda dari sana. Di S3-nya ini khusus robotik. Kalau sekarang ini sudah larinya ke software, jadi kayak bikin aplikasi lebih apa ya, ibarat katanya tuh pekerjaan bersihnya gitu loh.
Jadi kayak Oh. coding, terus juga bikin aplikasi, bikin sistem. Jadi sekarang Mhm. kolaborasi sama salah satu brand kamera juga di Jepang ini. Jadi kayak kalau misalnya S3 itu kan mainnya ada research, adalah penelitian. Jadi kayak bikin apa ya, intelligence buatan. Kalau misalnya sekarang tuh namanya AI gitu, artificial intelligence dalam sistem kamera kalau sekarang. Jadi bukan Wow. robotik yang benar-benar rakit dulu. Kalau misalnya robotik yang harus lemah kuat itu tuh sampai S2 kerjainnya. Oh. Biar anak-anak muda Indonesia tahu nih kalau Gita balik jadi apaan sih kerjanya? Hmm, kalau misalnya sekarang sih kepikirannya pengen jadi dosen. Oh, oke. Jadi dosen universitas karena kayak ilmu yang sekarang dicari, ilmu yang sekarang lagi ditekunin kayak gitu, mungkin masih bidang baru di Indonesia. Jadi mungkin kayak apa ya, masih belum banyak peminatnya dan di situ aku pengen ngenalin kalau misalnya kecerdasan buatan itu tuh kayak gini loh, kayak gitu dan start from now orang-orang tuh bakal banyak banget bidang apa ya, bidang pekerjaan yang melibatkan AI dalam kehidupan sehari-hari kalau menurutku. Ya, oke. Sekarang kita cerita yang ringan-ringan. Gita bisa Siap. ceritain nggak hal yang paling sulit, yang paling membuat kita tuh mungkin harus bertahan, entah sedih apa, selama tinggal di Jepang? Hal yang paling sulit. Semuanya sulit kalau kita mikir sulit. Semuanya akan mudah kalau misalnya kita mikir mudah. Tapi Wow, iya mungkin iya kalau iya. yang paling sulit itu apa ya? Yang Pada pernah saat Gita awal-awal alamin. Oke, gimana tuh? itu mungkin budayanya aja sih kayak kebanyakan kita harus ngerjain sendiri, terus juga kayak culture shock mungkin. Mhm, mhm, Tapi ya lambat laun pasti semuanya kan akan lebih adaptasi gitu dan udah bukan masalah lagi kalau menurutku. mhm. Apa yang Apalagi ya? bikin Gita betah di Jepang? Yang paling bikin betah di Jepang, terorganisir, apa ya, kalau misalnya kita kerjain sesuatu tuh step by step, kerjain sesuatu itu sesuai dengan prosedurnya, 99% pasti akan jalan sih, Oh iya, dan juga oke. aman di Jepang ya. Oke. Udah sekian tahun di Jepang, pasti Gita udah kemana-mana dong, nggak di Tokyo doang. Iya, Iya kan? suka Oke. jalan-jalan juga Suka soalnya. jalan-jalan juga kan? Dari sekian tahun ini, daerah atau kota mana yang menurut Gita paling asyik, paling indah di Jepang? Loh, Semua tergantung musim. oke. Kalau Contoh. misalnya karena Jepang kadang kan punya 4 musim, kalau misalnya lagi sekarang ini lagi autumn, lagi musim gugur, itu Kyoto paling cantik banget karena pohonnya tuh bakal warna-warni merah, kuning, hijau. Oh, kalau musim Jadi gugur, bagus Kyoto paling the best deh ya, paling cakep ya. iya, iya. Oke. Terus? Terus kalau misalnya yang suka snowboarding, yang suka olahraga sport apa namanya ski kayak gitu, itu di Hokkaido bagus. Apalagi makanannya enak-enak kalau di Hokkaido. Oh iya? Oke. Hokkaido tuh Iya, di atas ya, Sapporo. Hokkaido ya daerah iya Sapporo, Sapporo. Oke. Itu kayaknya Kalau kayak yang suka musim salju sepanjang tahun ya? Mmm, lebih lama, musim dinginnya mungkin lebih lama daripada Oke. kota-kota yang lain, apalagi yang di Mhm. bagian selatan, mhm. Oke. Satu lagi kota yang paling asik, bagus. Tokyo menurutku bagus, Oke. masih banyak banget yang belum pernah kecapaian untuk dijumpai di Tokyo ini. Karena kita itu bakal mikirnya kayak, "Ah, masih beberapa waktu lagi di Tokyo," justru malah yang dekat itulah yang jarang untuk dicari. Oh, gitu ya. Jadi sahabat yang pengen mampir di Jepang, kalau musim gugur mampir ke Kyoto, kalau musim salju mampirnya ke Hokkaido atau Sapporo, kalau mau jalan-jalan ngabisin duit ke Tokyo. Betul, Gitu betul ya. banget. Tokyo Iya. semuanya ada ya. Kalau di Jepang sendiri ngatur biaya hidup gimana sih, Git? Ngatur biaya hidup di Jepang, maksudnya berapa pengeluaran per bulan atau gimana? Iya, seperti itu. Cara ngatur. Kalau misalnya sekarang itu kan alhamdulillah masih dapat, bantuan dana dari beasiswa dari Hiroshi Foundation, itu dari kayak company di Jepang. Mhm, Nah itu misalnya dapatnya itu kan kita per bulan, mhm, dapat per bulan itu,
dalam bentuk transferan, itu langsung aku bagi biaya yang udah udah yang fix, misalnya kayak apartemen, sekolah, buku, kayak gitu. Itu aku sisihin sama uang buat ditabung sama buat belanja kayak gitu loh. Jadi dahulukan yang mana yang kepentingan dulu, kalau misalnya ada sisa baru kita pikirin lagi setelahnya gitu. Oh, oke. Tapi pernah nggak dalam satu waktu, dalam bulan tertentu gitu, kita pengen beli barang ini nih, tapi uangnya nggak cukup, terus kita melakukan sesuatu. Pernah nggak gitu? Kalau kayak gitu kondisinya mungkin pas S1 dulu sih. Misalnya karena masih bingung kan ngatur keuangan gimana, terus juga belanja belanja yang penting dan nggak penting juga masih belum bisa, waras lah untuk mikirinnya gitu. Mungkin pas S1 dulu sempet part-time job, ambil part-time job juga. Oh iya, di mana? Eee, Part-time job yang Jadi guide, tour seringnya guide. tuh jadi tour guide juga pernah, fotografer. Terus itu, Oke. biasanya sih kalau misalnya pelajar itu pasti ditawarin jadi teaching assistant, jadi asdos atau jadi researcher assistant. Karena waktu itu juga nilainya mencukupi, jadi ditawarin kayak gitu. Oke. Oke, buat teman-teman di Indonesia Git, sebutkan 5 perguruan tinggi rekomendasi versi Gita Atalina di Jepang. Sebenarnya tergantung jurusan bisa dibilang. Oke, Tapi sebutin overall ya aja kita bilang yang ada di kepala Gita. Tokyo University, Tokyo University, 1, 2, Kyoto University. Kyoto University, 3. Ini 2 emang, urutan the best, 2 Oh, ini paling selalu the best bersaing nih ya, gitu. 2 ini ya. Oke. Tokyo sama Kyoto. Yang ketiga itu kalau misalnya suka mau yang private university ada Keio, Keio, Keio itu di mana? University. Itu di Tokyo, Oke. di area dan kemudian ada Waseda, itu banyak anak Indonesia yang di sana. Waseda, Waseda University itu private university juga, di Tokyo juga. di Tokyo Oke. juga. Yang kelima? Yang kelima universitasku sekarang, karena kalau menurutku universitas yang lagi aku jalanin penelitian di sana itu untuk teknik elektroniknya, untuk engineering bagus nggak sebagus dari Tokyo University. Kalau misalnya electronics tarinya ke sana Apa gitu, lebih ke universitasnya namanya? University of Electrocommunication. Oh, itu namanya, itu nama universitas sih, universitasnya ya. University of Electro Communication ya. Iya, Oke, oke, oke. dia juga 5. gabung sama ITB sama ITS gitu, soalnya sama institut Oh, ya. oke, oke. Itulah dia 5 perguruan tinggi rekomendasi Gita Atalina. Semoga Gita bisa pulang kemudian membangun negeri ini. Kalau nggak mau pulang juga nggak apa-apa. Ya. bisa, bisa berkarya membawa nama harum Indonesia. Terakhir Git, pesan buat anak-anak muda Indonesia yang mau kuliah di luar negeri apa? Buat anak muda ya yang pengen keluar negeri, manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin, berkaryalah selagi kalian masih muda, punya tenaga, karena satu hal yang nggak bisa kita dapat lagi, kembalikan lagi itu adalah waktu. Dan kita tuh harus nge-push limit kita itu karena kita sendiri yang ngebikinnya. Misalnya kayak batasan kita itu kita pikirnya cuma bisa baca buku satu satu buah satu hari. Itu sebenarnya cuma kita, mindset kita yang mikir. Kalau Oh, misalnya oke. kita bisa lebih dari itu, bisa lebih juga. Keren. Jadi buat anak muda Indonesia, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalimat ngepopnya, jangan suka ngaret. Ya gitu ya. Oke, Gita terima kasih. Semoga sukses di Jepang, di Tokyo. Semoga sekolahnya cepat selesai. Semoga juga cepat bisa berbakti untuk negeri ini karena negeri ini butuh orang-orang seperti Gita untuk membuat Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih Gita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Oke. Nah, sahabat saya masih di Talk to Me dan saya akhirnya harus menyudahi
program Talk to Me di episode kali ini bersama Gita di Tokyo, Jepang dengan segala cerita inspiratifnya. Mudah-mudahan Anda punya kesempatan untuk jalan-jalan atau mengambil studi di negara manapun yang Anda sukai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.